semua, kenalin aku Fani Ayu Lestari dari kelompok Alokasi. Hai semuanya, kenalin nama aku Husna Khotimah dari kelompok Alokasi. Halo, perkenalkan nama saya Irwan Syah Ramadan dari kelompok Alokasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alung Dayegi dari kelompok Alokasi. Perkenalkan, nama aku Zafif Alfarizi dari kelompok Alokasi. Yang pertama ada pengertian mengenai tentang pendekatan legal atau institusional. Maksudnya ialah pendekatan yang cenderung dalam konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu. Sehingga dari sekian banyak faktor dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan. Selanjutnya ada tentang pembahasan tradisional ilmu politik. Bahasan tradisional ilmu politik ada 3 objek utama. Objek yang pertama ada sifat dari Undang-Undang Dasar. Objek yang kedua ada tentang permasalahan kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal. Objek yang ketiga ada parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Adapun fokus utama dalam pendekatan institusional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga politik, seperti presiden, DPR, partai politik. Mereka berfungsi untuk membuat dan menjalankan kebijakan negara. Kemudian ada lembaga hukum seperti MK, pengadilan, kepolisian. Mereka bertugas untuk aturan dan hukum agar berjalan dengan tertib dan adil. Kemudian ada lembaga birokrasi. Lembaga birokrasi adalah lembaga yang berfokus pada tata letak pemerintahan dalam sehari-hari dan kontribusi publik. Kemudian ada konstitusi dan aturan dasar yang terletak pada UUD 1945 yang gunanya untuk menjadi fondasi utama dalam sebuah negara. Dan yang terakhir adalah hubungan antar lembaga, seperti hubungan antar lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, lembaga pusat dengan lembaga daerah. Gunanya untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga tersebut bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah fungsi politik yang lebih baik. Jadi, beberapa yang saya sebutkan tadi ada terkaitannya dengan masyarakat. Dikarenakan lembaga tersebut berfokus terhadap representasi dan keterwakilan anggotanya yang dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan DPR. Contoh kasus pendekatan politik klasik yang pertama adalah kasus hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan contoh kasus kedua adalah hubungan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Contoh kasus selanjutnya dari pendekatan institusional yang akan saya jabarkan di sini adalah tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung di Indonesia. Sejak tahun 2005, Indonesia telah menerapkan sistem pilkada langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dengan pendekatan institusional, kita dapat menganalisis bahwa perubahan aturan hukum dapat menggeser mekanisme pemilihan dari lembaga perwakilan DPRD ke rakyat langsung. Akibatnya terjadi pergeseran legitimasi. Kepala daerah memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Jadi bukan hanya hasil kompromi dari DPRD. Institusi baru seperti KPU daerah, Bawaslu, dan MK memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengawasi proses pemilihan. Dampaknya, politik menjadi lebih terbuka, namun dapat memunculkan masalah-masalah baru seperti politik uang dan dinasti politik. Kesimpulannya, pendekatan institusional membantu menjelaskan bagaimana aturan hukum dan desain kelembagaan memengaruhi dinamika politik lokal di Indonesia. Adapun contoh kasus lainnya yaitu MK yang membatalkan undang-undang. Untuk situasi pada kasus ini, MK beberapa kali membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan
Untuk contoh pada kasus ini yaitu penghapusan wewenang DPRD pada tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan.